Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mewakili dari teman-temannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada idola selain dari Sayyidah Fatimah yang dirindukan oleh surga? Karena istri dari Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah juga beliau luar biasa taatnya pada suami. Terima kasih. Itu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi sudah dijawab ya. Apakah ada selain dari Sayyidah Fatimah? Ya benar ada. Karena katanya kan ya Sayyidah Khadijah udah memberikan jawaban sendiri. Sayyidah Khadijah, ya benar. Sayyidah Khadijah gak patut dijadikan sebagai contoh, sebagai wanita penghulu surga. Banyak lagi dari semua istrinya Nabi, tidak ada satu yang bisa dipilih. Semua bisa dijadikan contoh. Kalau Sayyidah Khadijah, beliau adalah perempuan yang mampu bisa membuat tenang suaminya. Makanya sampai Rasulullah SAW didatangi langsung oleh malaikat Jibril. Katanya malaikat Jibril, sesungguhnya Allah beserta para malaikat memberikan salam kepada Khadijah bahwa sesungguhnya Khadijah akan diberikan rumah yang dihiasi oleh bintang berlian serta penuh dengan ketenangan dan istana yang besar di dalam surganya Allah. Sebab kenapa? Karena bisa dan mampu sering membuat suaminya tenang. Rasulullah SAW. Salah satunya ketika pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Menerima wahyu pertama yaitu di gua Hira apa di gua Sur? Gua Hira, ya. Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau tidak tahu siapa yang datang. Langsung ada diceritakan kata Rasulullah, ketika aku duduk sendirian, berkhalwat uzlah sendirian, datang makhluk yang tidak aku kenal, kemudian dia mendekat lalu berkata, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Aku tidak bisa baca. Iqra, sampai 3 kali kan ya. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya dinamakan Nabiyil Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Akhirnya ketika Rasulullah bilang begitu tidak bisa baca, langsung dibacakan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat ke-5. Saya itu pulang dalam keadaan gemeteran. Cerita sama Sayyidah Khadijah tadi, ketika aku berada di dalam gua datang makhluk yang mendekatku, kemudian dia berkata aku suruh baca, aku bilang aku tidak baca, dia terus memaksaku membaca. Katanya Sayyidah Khadijah, ya udah sekarang aku tenang, istirahat, saya diselimutin sama Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah diselimutin, manggil lagi Rasulullah. Khadijah, makhluk itu datang kembali. Ternyata malaikat Jibril ya, meneruskan turun ayat berikutnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang terselimut. Ya, kayak selimut kan, yang nyelimutin Sayyidah Khadijah. Bangun, makhluk itu datang. Kata Sayyidah Khadijah, aku tidak melihatnya ya Rasul, tapi sekarang ada di dekatku, katanya Rasulullah. Terus setelah itu Sayyidah Khadijah cari gimana caranya saya bisa mematahkan siapa ini, makhluk ini siapa. Mencoba untuk sedikit mengeluarkan rambutnya Sayyidah Khadijah, dibuka sedikit penutup kepalanya, tanya sama Rasulullah lagi, makhluk itu masih ada atau tidak ya Rasul? Terus Rasulullah bilang tidak ada, hilang. Tutup lagi rapat, datang kembali wahai Khadijah, datang lagi makhluknya. Ketika ditutup rapat datang, dibuka lagi, dia lari, nggak ada lagi. Terus dipakai dengan benar sama Sayyidah Khadijah, terus dilihat, hadhihi namus, ini adalah namus, julukan malaikat yang menurunkan wahyu dulu kepada Nabi sebelummu yaitu Isa. Ini adalah utusan
utusan Allah. Seandainya dia bukan makhluk yang diutus oleh Allah, tentu seandainya ini setan, tentu dia akan suka ketika aku membuka auratku. Tapi ternyata ketika Sayyidah Khadijah membuka auratnya, dia pergi. Tidak ya Rasulullah, ini adalah makhluk yang baik yang diutus untuk menurunkan wahyu. Jadi yang ngasih tahu Rasulullah siapakah itu istrinya. Ya, yang menemukan solusi dan jawaban itu istrinya. Yang memberikan ketenangan itu adalah istrinya. Itu Sayyidah Khadijah. Benar sudah. Selain Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Asia. Siapa Sayyidah Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya begitu, dilaknat oleh Allah, dicap untuk masuk ke dalam neraka. Istrinya menjadi ratunya, penghuni surga. Kenapa bisa begitu? Karena imannya. Makanya tidak ada yang bilang begini nanti, tidak apa-apa kamu kayak gitu, nanti saya yang tanggung dosanya. Enggak. Fir'aun begitu, Sayyidah Asia begini, tidak ada. Seseorang tidak bisa menanggung dosanya seseorang yang lain. Jadi dosa masing-masing. Tuh Sayyidah. Siapa lagi? Nama yang diabadikan wanita dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Jadi banyak sekali. Jadi kita nggak usah bingung ya. Tadi yang saya ceritakan hanya satu, contohnya Sayyidah Fatimah karena ratunya surga. Nah, kalau mau mencontoh wanita-wanita yang lain, dipersilahkan. Tidak patut untuk mencari contoh yang lain selagi ada wanita-wanita penghuni surga. Gitu. Jadi nggak usah bingung.